Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana caranya data dari handphone atau komputer kalian itu bisa nyampe ke tempat lain di seluruh dunia cuma dalam hitungan detik doang? Nah, rahasianya itu ada di teknologi yang namanya TCP/IP. Nama gue Beno, dan di video kali ini gue bakal jelasin apa itu TCP/IP, gimana cara kerjanya, dan juga sedikit live coding implementasi TCP client server sederhana. Perlu diingat, penjelasan ini cuma berdasarkan pengetahuan dan riset pribadi gue sendiri. Nah, kita mulai. Jadi TCP/IP itu apa sih? Jadi TCP/IP itu singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sebenarnya ini adalah standar komunikasi yang dipakai di internet biar kita bisa saling kirim data atau file dari satu komputer ke komputer lain. Nah, ibaratnya nih ya, kalau kita mau kirim paket dari rumah kita ke rumah teman di kota lain atau mungkin di luar negeri lah, kita butuh sistem kan buat nentuin rutenya, cara kirimnya kayak gimana, dan juga pastiin paketnya sampai dengan benar. Nah, internet juga kayak gitu, proses kirim data di internet tuh pakai standar komunikasi yang namanya TCP/IP, seperti itu. Nah, terus gimana sih cara TCP/IP ini bisa pastiin data kita bisa sampai dengan akurat? Jadi intinya TCP/IP ini punya trik sendiri buat bagi-bagi data jadi paket-paket kecil biar gampang dikirim nantinya. Nah, terus nanti pas nyampe di ujung, paket-paket ini bakal digabungin lagi jadi satu sesuai urutannya. Jadi kayak puzzle gitulah yang kita susun balik biar pesannya itu bisa kebaca sama si penerima. Nah, ini keren nih. Karena dengan cara ini, kalau ada salah satu paket yang nyasar atau hilang di jalan, gak perlu kirim ulang semuanya. Cukup paket yang hilang aja yang dikirim lagi. Jadi efisien banget kan. Nah, terus sebenarnya ya TCP sama IP itu dua protokol yang beda nih dan punya fungsinya masing-masing. TCP itu sebagai transfer protokol, sedangkan IP itu sebagai communication protokolnya. Lebih lengkapnya nih, TCP itu memecah data menjadi paket-paket kecil. Jadi sebelum datanya dikirim, datanya bakal dipecahin dulu. Kalau datanya udah sampai tujuan, datanya bakal dirangkai lagi kayak puzzle, kayak penjelasan sebelumnya. Terus TCP ini juga mastiin ada sambungan dulu atau koneksi antar pengirim dan penerima sebelum data dikirim. Ibaratnya kayak kita pastiin dulu lah teleponnya nyambung sebelum ngobrol. Kalau nggak nyambung mau telepon sama siapa, kayak gitu lah intinya ya. Terus kontrol ukuran dan kecepatan paket data. Nah, TCP ini juga ngatur ukuran paket data yang dikirim dan seberapa cepat mereka dikirim biar nggak terlalu penuh dan nggak lambat juga lah kayak gitu. Terus yang terakhir, pakai IP buat kirim paketnya. Walaupun TCP ngatur gimana data dikirim, dia tetap butuh IP untuk transportasi. Jadi bisa dibilang TCP ini kayak pengelola tapi butuh IP lah buat ngirim paketnya kayak gitu. Intinya TCP ini tuh lebih ke pengaturan gimana data kita bisa dikirim dan diterima dengan aman dan gak berantakan. Nah, terus IP itu lebih ke alamat tujuan. Jadi cara kerjanya itu yang pertama nih ada di layer 3 dari model TCP/IP. Sebenarnya bukan hal teknis nih, tapi buat info aja, IP ini ada di layer ketiga dalam sistem TCP/IP. Nanti bakal dijelasin di bagian layar-layar di bawah nanti. Nah, terus ngurus komunikasi juga antar jaringan. Kalau TCP itu kan kayak manajer paket. Nah, IP ini yang ngurus rute atau jalan yang dilewatin data supaya sampai ke alamat yang benar. Terus nentuin juga tujuan dan rute data. Nih bayangin ya, bayangin IP ini kayak GPS lah yang nentuin data kita harus lewat jalan mana buat sampai ke penerima. Tapi IP ini nggak jamin data nyampe dengan sempurna. IP tuh cuma ngirim doang. Dia nggak bisa jamin data sampai dengan sempurna atau enggak. Itu tugasnya TCP yang pastiin kalau data benar-benar sempurna. Nah, jadi IP itu lebih fokus ke alamat dan rute. Kalau TCP yang pastiin data utuh dan sampai. IP yang jadi jalan biar data bisa lewat lah, intinya kayak gitu ya. Buat simpelnya nih ya, TCP itu pengelola yang ngatur gimana caranya data bisa sampai dengan utuh dan benar. Sedangkan IP itu lebih ke tukang rutenya yang pastiin data lewat jalan yang benar dan sampai ke alamat yang tepat kayak gitu. Nah, terus kita bahas layer-layer. Nah, di model TCP/IP itu ada 4 lapisan utama. Masing-masing layer ini punya tugas
yang beda-beda. Yang pertama itu di yang paling bawah ya ada network access layer. Ini bisa juga disebut dengan link layer atau data link layer. Nah, tugasnya itu ngurus koneksi fisik dari perangkat ke jaringan. Jadi kalau misalkan kalian kirim data lewat wifi, kabel atau bahkan satelit nih, semua diatur di layer ini. Selain itu, layer ini pun ngurus cara data dikirim secara teknis lewat kabel atau sinyal. Terus di layer kedua itu ada internet layer nih. Layer ini yang tugas utamanya adalah membantu data menemukan jalannya dari satu jaringan ke jaringan lain. Dan inilah lapisan yang kerja bareng IP. Dan di sini IP address ya, dipakai buat menentukan alamat tujuan dari data kita. Jadi kalau ada paket data yang nyasar, dia bisa diarahkan lagi ke jalur yang benar, tidak tersesat. Nah, terus intinya internet layer ini yang nentuin rute terbaik buat data kita sampai ke tempat tujuan. Bayangin kayak apa ya, Google Maps lah. Google Maps-nya data kayak gitu. Nah, terus di layar selanjutnya itu layer ketiga ada transport layer. Layer ini yang punya tugas penting banget nih, karena disinilah TCP beraksi. Di transport layer ini yang atur cara data dipecah jadi paket-paket kecil yang kita bahas sebelumnya dan pastiin mereka sampai ke tujuan dengan benar. Nah, terus kalau ada paket yang hilang atau salah urut, transport layer ini yang bakal bertanggung jawab buat ngatur ulang atau ngirim ulang paket tersebut. Layar keempat atau layar paling atas ya, ada application layer. Nah, di lapisan ini yang paling dekat dengan kita sebagai pengguna atau klien. Dan disinilah aplikasi-aplikasi yang kita pakai setiap hari berinteraksi sama jaringan. Di layar ini ada protokol-protokol kayak HTTP, FTP, dan SMTP. HTTP itu yang sempat kita bahas di video sebelumnya. FTP itu kalau nggak salah File Transfer Protocol. Sama SMTP itu Simple Mail Transfer Protocol. Nanti kalau misalkan ada salah kalian koreksi di kolom komentar di bawah ya, tentunya bukan Facebook. Terima kasih. Itu semua protokol yang dipakai aplikasi buat komunikasi di internet nih. Nah, misalnya nih, kalau kalian buka website itu kan pakai protokol HTTP atau HTTPS lah yang ada di aplikasi layar ini kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal coba implementasi buat web server sederhana pakai Rust. Sebenarnya ini kalian bisa coba pakai Golang atau bahasa pemrograman lainnya, cuma kita pakai Rust biar keren aja. Nah, terus di sini nanti mungkin bakal sederhana banget ya, kayak bakal bikin TCP connection sederhana, kayak kita dapetin data dari klien, terus juga kita bakal ngirim responsnya balik ke klien juga kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau ikutin, pastiin juga kalian udah install Rust-nya. Terus mungkin sedikit dasar-dasar lah kalian bisa, kalau mau installin tuh bisa klik install nih, udah dikasih tahu juga caranya. Terus kalau mau belajar dasarnya kalian bisa read the book, terus course-nya ada, example-nya ada. Pokoknya lengkap, kalian jangan malas. Nah, selanjutnya, mungkin langsung aja di sini gue bakal bikin file yang namanya tcp.rs untuk file Rust ya. Terus setelah itu kita masukin aja beberapa standar library dari Rust kayak read sama write. Terus jangan lupa untuk standar library buat TCP listener sama streamnya. Nah, kayak gini. Terus kita bikin entry point-nya. Setelah itu kita buat listener untuk si klien bisa akses TCP server kita. Kita bikin listener dengan menggunakan TCP listener tadi. Terus bind kita masukin aja 127.0.1 dengan port 8000 misal. Terus kalau misalkan error, kita kasih aja bahwa failed to bind to address misal. Nah, terus kasih tahu aja di sini kalau misalkan berhasil, server is running on TCP 127.0.1 dengan port 8000. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu kita proses tiap
incoming connection yang datang. Kita pakai for stream buat streaming incoming klien yang datang. In listener incoming. Nah, si stream ini tipe datanya itu result. Jadi ngebalikin data oke sama error. Nah, kalau misalkan berhasil tuh ngapain, kalau misalkan error itu ngapain, kayak itu. Yang pertama itu pakai match stream. Nah, nanti di sini tinggal oke dulu kita proses kalau misalkan datanya kalau misalkan koneksinya berhasil. Stream. Nah, terus kita pakai threads tiap stream yang masuk biar si klien itu bisa proses secara berbarengan lah, jadi nggak ada yang saling tunggu kayak gitu. Nah, cara kita pakai standard library-nya tentunya, terus found, terus handle client. Nah, handle client ini bakal kita bikin setelah kita selesai di entry point ini. Masukin aja stream kayak gitu. Nah, terus errornya sekarang kita prosesnya itu kita cuma tampilin aja pakai standar library-nya buat nampilin di terminal bahwa failed to establish the connection, bahwa koneksinya itu gagal gitu. Nah, udah selesai. Nah, sekarang kita bikin function si handle client-nya. Kita pakai tipe datanya TCP stream. Nah, setelah itu kita bikin dulu mutable variable buffer untuk nampung data yang akan datang nantinya. Kita cukup 1 byte aja. Nah, kemudian kita baca tuh data klien yang bakal kita dapetin. Nah, cari itu stream.read. Nah, terus tinggal masukin aja pointer mode buffer. Terus kalau misalkan ada error itu kita tampilin aja errornya. Misalkan failed to read client data misal. Setelah itu kita, ini kan masih byte kan, nah kita jadiin biar si data requestnya itu bisa dibaca. Jadi kita bikin dulu aja variable request. Nah, di sini kita convert from UTF-8 lossy, terus masukin aja variable buffer tadi. Nah, kayak gini. Nah, terus tinggal print deh ke terminal. Received request misal. Terus kita tampilin requestnya, jangan lupa. Nah, setelah itu, ini kan kita baru dapetin datanya kan. Nah, si klien itu kan masih loading lah istilahnya. Dia belum menerima respon apapun. Nah, jadi sekarang kita akan mengirim responsnya. Nah, responsnya itu kita bikin dulu kayak biasa variabelnya dengan isinya itu request line yang sempat kita bahas di video HTTP sebelumnya. Yang pertama itu HTTP versionnya dulu, kemudian statusnya. Kayak statusnya di sini 200. Oke, kalian bisa juga bikin kayak misalkan 201 created misalkan, atau mungkin 404 kalau misalkan emang datanya nggak ada misal. Di sini saya bakal bikin 200 aja. Oke. Terus line baru. Kalian bisa bikin ini ya. Kalau misalkan kalian mau bikin headernya juga bisa, kalian tinggal masukin aja di sini misalkan content type-nya dan lain-lain lah. Sini gua nggak akan masukin headernya, kita langsung aja response-nya aja, response body-nya gue masukin misalkan hello client misal. Nah, terus kita ini kan stream.read untuk membaca kliennya kan. Nah, di sini kita bisa pakai stream.write buat ngirim atau nulis lah. Iya, ngirim data yang
respons yang kita bakal kasih ke si klien. Masukin aja respons. Nah, di sini kan masih string biasa kan. Nah, kita ganti dulu as bytes. Nah, kayak gini. Terus karena berpotensi error, jadi kita kasih expect biar kalau misalkan error itu kita tampilin bahwa failed to write to client misalkan. Nah, kayak gini. Nah, udah selesai. Nah, kita coba build dulu. Buildnya itu gampang guys, tinggal rust terus nama filenya tcp.rs. Nah, udah ada di sini. Nah, terus untuk cara jalannya itu, ini file binary. Untuk cara jalannya itu tinggal ./tcp. Nah, server is running. Kalau misalkan nggak ada error, kita bisa lihat server itu udah jalan di port yang udah kita tentuin pas binding ke listenernya. Kita coba aja buka. Nah, di sini kalau misalkan kita buka, kita balik lagi ke terminal dulu deh. Ada informasi klien yang datang, kayak misalkan dia ngakses HTTP GET dengan parameternya kosong tentunya. Terus ada informasi kayak misalkan user agennya siapa dan lain-lain lah yang udah sempat kita bahas sebelumnya. Terus kan di sini kita udah ini kan ngirim respons, jadi pas kita akses tuh responsnya udah sesuai dengan apa yang udah kita kasih seperti itu. Nah, sebagai recap ya, jadi pertama kita udah ngebinding dulu si listenernya itu di port 8000. Kemudian kita print bahwa servernya udah jalan kalau misalkan dia error, dan kalau error itu bakal nampilin error bahwa failed to bind to address. Nah, setelah itu tiap klien yang datang kita pakai thread supaya si kliennya itu, kalau misalkan kliennya banyak, bisa berjalan dengan berbarengan. Kalau misalkan gagal, ngasih tahu bahwa gagal untuk establish the connection. Nah, untuk handle kliennya sendiri, kita siapin dulu buffer buat nampung data dari kliennya. Terus habis itu kita masukin data klien ke buffer tadi. Terus kalau misalkan error, kita kasih tahu bahwa data gagal dibaca. Nah, setelah itu data buffer ini di-convert ke string biar bisa dibaca sama kita sebagai server. Kemudian habis datanya udah kebaca, kita tampilin respons ke klien yang masuk kayak gitu. Dengan hello client kita bikin respons, kita convert dulu sebagai bytes. Kalau misalkan gagal dikirim ke klien datanya, kita tampilin file to write to client kayak gitu. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang TCP/IP dan layar-layar dalamnya. Semoga sekarang kalian jadi lebih paham gimana data bisa sampai dari satu tempat ke tempat lain lewat internet. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada tambahan dari kalian, boleh banget nih ditulis di kolom komentar di bawah. Thank you.